Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kami bisa menjumpai Anda dalam acara Talkshow Bincang Serius yang alhamdulillah pada hari ini kita akan mengangkat satu tema seri sejarah Islam, yaitu tentang satu orang tokoh penyebar Islam di Nusantara, yaitu Syekh Siti Jenar, kiblatnya atau idolanya kaum abangan. Hadirin sekalian, salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami lewat media sosial, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Insya Allah selama 1,5 jam ke depan kami akan membersamai Anda dalam acara Talkshow Bincang Serius dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah akan mengupas tuntas tentang kiprah dan sepak terjang seorang tokoh yang sangat terkenal dan sangat fenomenal pada masyarakat Jawa khususnya, yaitu Syekh Siti Jenar. Baik, pemirsa sekalian, seperti apa kiprah dan sepak terjang beliau, yaitu Syekh Siti Jenar, kita akan membahasnya dengan narasumber kita. Baik, pemirsa sekalian, kita langsung ke narasumber kita dan kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Gimana? Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita hari ini akan mengupas tuntas satu sosok, satu tokoh yang cukup eksentrik, Ustaz ya. Yeah. Siapa sih yang nggak kenal gitu ya, Syekh Siti Jenar? Yeah. Masyarakat Jawa kayaknya sangat familiar. Yeah, semua tokoh, baik kalangan santri, kalangan non santri pun pasti kenal beliau gitu ya. Syekh Siti Jenar ini kan satu sosok yang penuh dengan misteri. Nah, lalu berikutnya sosok beliau ini kebanyakan juga bercampur dengan cerita-cerita mitos ya Ustaz ya. Nah, dan namun demikian supaya kita lebih paham siapa sih sosok Siti Jenar ini sebenarnya, sebagai kita dudukan sebagai tokoh histori gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Memang ketika membahas sosok Siti Jenar, kita tidak bisa melepaskan dari ajaran trans sama ajaran lokal yang berpadu pada sosok yang namanya Siti Jenar. Memang betul yang antum katakan tadi, bahwa sosok Siti Jenar ini familiar, fenomenal, dan bahkan ada yang menjuluki tokoh nyentrik. Ya, ini kenapa? Karena dia dianggapnya tokoh pembaharu, tokoh yang membawa inspirasi di tengah berbagai macam stagnansi beragama. Itu menurut mereka, ya. Namun dari sisi lain banyak yang menghujat bahkan menyerang, justru di antara sebagian besar kalangan santri mengatakan beliau ini adalah murtad dari Islam, sehingga patutlah dia itu dihukum mati oleh Wali Songo, begitu. Nah, sampai hari ini kita itu tidak menemukan dokumen holistik yang bisa memedar sejarah Siti Jenar, ya. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan keberadaan Siti Jenar secara historis. Walaupun Profesor Dr. H.M. Rosyidi
yang diamini juga oleh Hamka menafikan keberadaan Siti Jenar. Bahkan beliau mengatakan Siti Jenar itu hanya semacam sosok yang sosok yang tidak ada dalam kenyataan, ya. Hanya di sana dimunculkan oleh Wali Songo sebagai untuk menakut-nakutin masyarakat agar tidak tercebur ke dalam ajaran wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti. Berarti di sini adalah sosok metafor, bukan yang sebenarnya. Tuh. Tetapi berdasarkan data-data sejarah yang akurat, terutama kalau kita itu merujuk kepada Keropak Firara, di dalam sarasehan yang diadakan oleh Sunan Giri yang mengumpulkan para wali itu, di antara wali yang paling senior di situ 8 adalah ada Siti Jenar. Termasuk di dalamnya. Termasuk di dalamnya. Hadir ya tadi. Hadir itu. Inilah yang mendasari semua penulis tentang Siti Jenar, bahwa Siti Jenar itu manusia historis, ya, bukan manusia fiktif. Nyata keberadaannya. Ya. Beda dengan sekarang H.M. Rosyidi yang mengatakan bahwa sebetulnya Siti Jenar itu adalah tokoh fiktif, Sosok imajiner gitu. imajiner yang diaminkan oleh Hamka. Ya. Nah, sekarang kita memulai untuk mengusut dari mana asal usul beliau ini. Ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Persia. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Arab, turunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti pengembangannya itu dari Syekh Isa. Syekh Isa memiliki 2 anak, namanya Syekh Dato Ahmad, kemudian yang keduanya adalah Syekh Dato Al-Kahfi, Dato Soleh. Nah, Dato Ahmad inilah yang melahirkan Syekh Datul Kahfi, ini Al-Kahfi, yang Syekh Nurjati yang ada di Cirebon. Nah, Datuk Soleh ini nanti yang melahirkan Siti Jenar. Nah itu, ini tetapi dikatakan oleh Ringkles, ini merupakan suatu analisa yang menggelikan. Itu. Ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Jawa, anak resi bungsu yang dikutuk oleh orang tuanya menjadi cacing. Nah, ketika saat Sunan Bonang mengajari ngilmu, ya, ngilmu itu dalam bahasa Jawanya itu angel ketemu, ya, bukan ilmu yang kita maksud, ya. Ketika mewejang ilmu itu, dia nguping apa yang diwejangkan oleh Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang tahu, maka si cacing itu dijelmakan lagi dalam bentuk manusia. Tuh. Tapi ini juga diragukan oleh banyak penulis. Karena sampai detik ini tidak ada manusia berasal dari jelmaan cacing atau hewan-hewan lain. Semua lahir dari anak Adam. Berdasarkan surat An-Nisa kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu dan seterusnya itu, ya. Nah, yang terakhir inilah mungkin yang didukung oleh banyak ahli sejarah Muslim Melayu, Indonesia, Malaysia. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Haji Abdullah yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Aceh, berasal dari Pasai. Samudra Pasai. Samudra Pasai, ya. Dia namanya adalah Syekh Abdul Jalil. Makanya namanya itu sangat banyak sekali, ya. Syekh Abdul Jalil, Syekh Jabaranta, ya.
Syekh San Ali Ansor, ada Syekh Brit ya, Lemah Abang, Siti Jenar. Ini biasa tokoh yang memang misterius seperti ini memiliki banyak gelar dan nama. Dan itu tujuannya untuk mengelabui masyarakat. Ya. Dan juga untuk menyanjung secara berlebihan, kan gitu. Oke. Perlu diketahui bahwa kenapa di sini Siti Jenar itu berasal dari Aceh yang dikuatkan oleh banyak tokoh-tokoh dari Melayu, ya. Karena karena Raja Mahabokoi Aceh ini, Perdana Menteri Mahabokoi Aceh ini itu memang penyebar aliran Wahdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti. Ya. Berarti tidak hanya di Jawa Ustaz ada paham seperti itu. Di Aceh pun sebelumnya sudah ada gitu ya. Ya, bahkan awal daripada Wahdatul Wujud itu muncul di Aceh. Makanya ada Hamzah Al-Fansuri, kemudian Abdul Rauf Singkel yang memeranginya. Bahkan lebih tegas lagi di sana ada Nuruddin Araniri, ya, yang ketika itu didukung oleh Iskandar Sani, sehingga kembalilah ajaran ahli sunnati wal jamaah, dan ini tidak lepas daripada pengaruh Syiah, kan gitu. Ini kaitan dengan asal muasal Siti Jenar, ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nah, selanjutnya Ustaz, ada penamaan Siti Ustaz di sini yang perlu diketahui. Ini biasanya kan Siti ini kalau pada umumnya itu nama perempuan Ustaz. Nah, kenapa ada penyebutan Siti Jenar gitu Ustaz? Taib. Sebetulnya Siti ini tidak terkesan harus perempuan. Bahkan sebagian tokoh mengatakan bahwa Siti itu dari kalimat Sayyidi. Bahkan ada salah satu mantan atase Mesir, atas informasi dan juga pemberitaan, mengatakan asal daripada nama dia itu bukan Siti Jenar, tapi bahasa Persia yaitu Sidi Zannar, yaitu Sidi itu tokoh, Zannar yang berapi-api, gitu kan gitu. Itu asal muasal kenapa dikatakan Siti Jenar, dan ini yang paling populer, kan gitu. Walaupun kalau orang Jawa Siti itu tanah, Jenar itu kuning, tetapi dalam satu sisi dia dinamakan juga Siti Brit. Kenapa di sini diarahkan Siti Jenar ini kadang dikesankan merah, kadang dikesankan kuning? Padahal dari sisi filosofisnya kuning sama merah itu sangat berbeda, ya. Wallahu a'lam. Dan selanjutnya Siti Jenar ini kan termasuk anggota atau wali yang hadir dalam saresehan Wali Songo gitu saja, yang memang datanya secara otentik tertulis dalam keropak perara gitu saja. Nah, yang jadi pertanyaan Anda, apakah Siti Jenar ini termasuk ke dalam keanggotaan Wali Songo juga, Ustaz? Kita tidak ingkari bahwa Wali Songo ini adalah tokoh-tokoh yang sangat cinta persatuan. Siapapun yang berkiprah dakwah di Jawa itu direkrut, didekati, dan dirangkul. Termasuk juga Siti Jenar, ya. Kehadiran Siti Jenar ke Jawa, yang itu dari Pasai Aceh, yang pernah juga di Malaka, bahkan sebagian ahli sejarah dia itu lama juga di Baghdad, itu dirangkul sebagai bagian daripada dakwah, ya. Itu karena memang Wali Songo itu sangat cinta persatuan, sangat cinta kesatuan, dan kalau kita lihat adalah keakraban, ya, gitu. Akan tetapi
ketika Siti Jenar menunjukkan keganjilan, maka dari situ mulai sikap-sikap Wali Songo itu ditampakkan, ya, ditampakkan, ya. Oleh karena itu, ketika saat Siti Jenar itu menyiarkan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, maka pada saat itu dia peringatkan, kan gitu. Dia peringatkan. Ya, diberikan satu nasihat-nasihat, tapi tidak ada satu ekspresi apapun. Nah, ternyata setelah diingatkan, dinasihatin, Siti Jenar itu malah menjadi-jadi. Akhirnya puncaknya, para wali dipimpin oleh Sunan Giri, dan ini pasca Sunan Ampel, diadakan sarasehan yang menyoal tentang ma'rifatullah. Yang tidak lain adalah menyoal ma'rifat Siti Jenar, yang diadakan di Kedaton, yang dipimpin oleh Sunan Giri, yang ketika itu bulan Ramadan, yang tidak lain adalah bulan Ramadan, ya, hari Jumat tahun Wawu. Nah itu, ya, Allah a'lam. Dan Syekh Siti Jenar itu hadir juga ya Ustaz dalam sarasehan tersebut ya, dan beliau bersoal jawab tentunya dengan para wali Ustaz ya di situ. Iya, iya, terjadi diskusi yang cukup hangat dan cukup sengit. Bahkan semua wali memberikan satu pandangan-pandangan yang jernih, pandangan-pandangan yang tulus, ingin mengembalikan Siti Jenar kepada ajaran yang asli, ajaran yang murni, ajaran Islam. Ya, bahkan yang paling sengit memberikan satu bantahan-bantahan tela, sangan-sangan tela terhadap ucapan Siti Jenar adalah Syekh Maulana Maghribi. Sayangnya kita tidak menemukan siapa sosok Syekh Maulana Maghribi ini. Dan sama sekali tidak ada selembar pun kita dapatkan dari penulisan, baik itu luar Jawa, maksudnya para ahli sejarah internasional, baik itu barat maupun yang lainnya, atau lokal menulis siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Ini Syekh Maulana Maghribi ini. Padahal dari argumen-argumen yang dia sampaikan, dari keberanian dia di dalam mengungkapkan berbagai macam pendapat-pendapat tentang pandangan ahli sunnati wal jamaah terhadap ma'rifatullah Siti Jenar yang menyimpang ini cukup bagus, cukup tajam, dan cukup berdalil. Itu. Nah, ini sekilas tentang masalah pertemuan tersebut. Ya. Dan selanjutnya Ustaz, tentu bukan urusan sepele yang menjadi perdebatan di situ ya Ustaz ya. Tentu ada hal-hal yang sangat prinsipil gitu ya. Salah satunya tentu akidah, masalah akidah yang disoal dan dipermasalahkan oleh para wali songo itu bukan urusan fikih, bukan masalah hilafiyah gitu Ustaz ya. Nah, seperti apa pandangan Siti Jenar Ustaz terkaitan atau berhubungan dengan akidah ini gitu sehingga menjadi sorotan serius dari para wali songo ini? Sebetulnya kita kalau membahas masalah kaitannya dengan akidah Siti Jenar itu kita perlu kembalikan kepada asal muasal daripada Siti Jenar itu berguru, ya, berguru. Baik. Perlu diketahui bahwa Siti Jenar ini merupakan satu tokoh yang mewakili dan juga memberikan satu ekspresi akidah wahdatul wujud, ya kan gitu. Gitu ya. Nah, selanjutnya Ustaz, berkaitan dengan tadi masalah wahdatul wujud dilokalkan menjadi manunggaling kaula Gusti ya Ustaz ya. Nah, selanjutnya insyaallah nanti dijawab setelah ini Ustaz ya. Baik, setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa sekalian, kita jeda terlebih dahulu, insyaallah pembahasan kita semakin menarik dan insyaallah akan dilanjutkan setelah jeda berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000. Nah, ada lagi kurang lebih 2,5 hektar. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian. Kemudian di sini ada beberapa lahan peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung 2 tingkat, yang ini rencana kita akan buat untuk asrama dan anak-anak yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlus Sunnati wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan, dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar, karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta, pendaftarnya sangat bludak, dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih bagi Anda sekalian yang masih setia mengikuti acara kami dalam acara Bincang Serius, yang insya Allah pada hari ini kita mengambil tema Syekh Siti Jenar, idolanya kaum abangan. Baik pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor 081180333389. Baik pemirsa sekalian, kita kembali lagi ke narasumber kita. Baik Ustaz, kita lanjut kembali. Setelah jeda tadi, tadi dikatakan
apa yang menjadi pembeda antara tauhid yang dianut oleh para wali songo dengan sesi tejenar. Nah, sehingga sampai harus diadakan sebuah saresehan ya Ustaz, bersoal jawab tentang akidah. Apa landasan apa gitu kan yang mendasari para wali songo sehingga melakukan pertemuan membahas masalah akidah dalam saresehan tersebut Ustaz? Taib. Perlu saya tegaskan kembali bahwa Siti Jenar ini diadili oleh Wali Songo, dipersoalkan bahkan dipersalahkan oleh Wali Songo karena dia itu mengusung akidah wahdatul wujud. Bahkan Kramer mengatakan dia itu adalah halasnya Indonesia. Halas lokal Indonesia. Iya, ya, lokal. Walaupun analisa Kramer ini kurang tepat. Karena apa? Karena Siti Jenar itu lebih seru daripada Hallaj, kan gitu. Nah, perlu diketahui bahwa percaturan pemikiran yang mempengaruhi mempengaruhi Siti Jenar itu kan ada 3 sosok di Islam yang itu terpengaruh dari luar, ya kan gitu. Karena perlu diketahui bahwa ajaran wahdatul wujud itu tidak pernah lahir dari Islam. Nah, tokoh yang pertama adalah Abu Yazid Al-Bistami yang meninggal tahun 260 atau 874 Masehi, yang mengusung satu pemikiran Al-Ittihad, kan gitu. Apa itu Al-Ittihad? Bahwa terjadi peleburan antara Khalik dengan makhluk, antara Allah dengan manusia, itu seperti leburnya air, kopi, sama gula. Yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Menyatu secara erat gitu saja. Iya. Nah, perbedaan pemikirannya Hallaj, ya. Abu Mansur Al-Hallaj yang meninggal tahun 309 atau 922 Masehi itu apa? Dia mengusung hulul, ya. Hulul itu bedanya dengan ittihad, penyatuan itu masih ada batasnya. Nah, kalau kita tarik kepada pemikiran luar, jadi Al-Hallaj ini lebih terpengaruh kepada teori Platonisme. Karena Plato itu mengatakan bahwa manusia itu atau makhluk ini hanya semacam percikan daripada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan yang esa itu, kan gitu. Jadi tetapi di sini masih ada pemisahan, kan gitu. Berbeda dengan muridnya Plato yang Aristoteles mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penggerak yang tidak digerakkan, tetapi tidak ada hubungannya dengan ciptaan makhluk. Makanya ini nantilah yang melahirkan pemikiran Qadariyah, itu kan gitu. Karena Qadariyah itu mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan perbuatan hambanya, ya. Jadi penggerak yang tidak digerakkan, tetapi tidak ada hubungannya dengan ciptaan alam semesta ini. Ini katanya Aristoteles. Tetapi baik Plato maupun Aristoteles ini sama-sama mengilhami pemikiran Ibnu Arabi. Itu yang meninggal tahun 638 atau 50-an itu, ya. Nah, dengan demikian kalau kita ringkas bahwa Abu Yazid Al-Bistami itu melahirkan satu pemikiran Al-Ittihad, kemudian Mansur Al-Hallaj ini melahirkan hulul. Nah, Ibnu Arabi menghasilkan pemikiran wahdatul wujud. Makanya kalau kita lebih mengatakan bahwa sebetulnya Siti Jenar ini adalah Ibnu Arabinya Indonesia, itu bukan Hallajnya Indonesia. Yang sama-sama terutama Hallaj akhirnya diputuskan oleh para ulama pada zamannya
bahwa dia itu sesat, membawa pemikiran nyeleneh yang akhirnya dihukum mati. Itu. Nah, kalau kita sekarang ini mencoba untuk mengusut dari mana asal usul wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Nah, itu kalau kita lihat semuanya adalah dari pemikiran Yunani Greek, kan gitu. Ya. Kalau Socrates itu lebih pada filsafat hikmah. Cuman Platonisme ini, Plato ini sudah membawa suatu ide-ide gagasan ketuhanan. Nah, di sini lebih dikristalisasikan oleh Aristoteles muridnya. Inilah yang akhirnya mempengaruhi dunia Islam pada saat itu, terutama pada zaman Ma'mun, ya, pemerintahan Abbasiyah, ya, yang banyak ulama terfitnah, apalagi ketika bergulirnya Mu'tazilah itu, kan gitu. Kenapa terjadi pemikiran-pemikiran trans masuk? Sebabnya ketika itu ada dua. Karena pembauran masyarakat, pembauran bangsa, ya, karena di sana orang Persia, orang Arab, orang ini campur. Yang keduanya adalah penterjemahan kitab-kitab filsafat kepada Islam. Dan banyak sekali buku-buku Islam, ya, itu terpengaruh dengan masalah ini, akidah ini. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam masalah akidah, masuk ke dalam usul fikih, masuk ke dalam fikih, masuk ke dalam seluruh lini keilmuan Islam. Sehingga dari sinilah menimbulkan berbagai macam permasalahan. Bahkan dari dulu sampai sekarang, pemicu utama munculnya kebid'ahan itu karena ilmu filsafat masuk ke dalam Islam. Ilmu filsafat masuk ke dalam satu agama. Makanya kalau kita itu membaca kitab sejarah pembakaran buku karya Fernando, munculnya kebid'ahan di kalangan orang-orang Kristen, yang akhirnya muncul berbagai macam sekte bid'ah di kalangan mereka itu karena akibat masuknya filsafat di tengah mereka. Kan gitu. Nah, itu dari sisi sana. Adapun dari sisi lokal, kalau kita lihat memang seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman Haji Abdullah di dalam buku Sejarah Pemikiran Islam Nusantara, ini orang Melayu, mengatakan memang Jawa itu sebelum datangnya Islam itu sudah menjadi suatu bangsa yang berbudaya, sudah memiliki kemapanan budaya. Kemapanan budaya, kan gitu. Yeah. Karena terpengaruh oleh dua budaya besar, animisme, dinamisme, kemudian Hindu-Buddha. Nah, saya ingin coba cerita sedikit tentang animisme, ya kan gitu. Kenapa muncul animisme? Karena animisme itu satu pemikiran di mana benda-benda itu bernyawa, memiliki roh, ya. Di sana ada jelmaan roh nenek moyang, bahkan Tuhan. Makanya seluruh benda-benda yang ketempelan roh nenek moyang itu dijuluki di Jawa itu ya, watu, kan gitu, tugu, setu, kan gitu. Nah, ternyata pemikiran animisme ini berkembang bahwa roh leluhur, bahkan Tuhan itu sendiri ada di mana-mana, gentayangan, makanya dinamisme namanya. Dan roh ini ternyata nempel pada benda-benda hidup, makanya nanti ada nitis. Ya, antum bisa aja ketetesan, titisan Nyi Roro Kidul atau titisan siapa, itu mulai terjadi naturalisme, kan gitu. Jadi bangsa Jawa itu sudah mapan dari sisi budaya dan agama sejak dulu. Makanya agama manapun yang masuk ke Indonesia itu pasti mengalami sinkretisme, mengalami kebiasaan. Iya, bias. Karena di sana ada pertarungan yang akhirnya satu dengan yang lainnya pasti akan terkalahkan dan mengalami kompromi. Nah, disinilah agama manapun yang masuk ke Indonesia pasti menjadi sinkritis, ya kan gitu. Tidak hanya Islam, Hindu, Buddha juga saja. Iya, Hindu, Buddha, bahkan sinkritis, mistis, kan gitu, kan gitu. Nah, setelah tahapan kedua yaitu masuknya Hindu yang diawali dengan Aji Saka yang masuk Jawa tahun 67, kemudian membuat tahun Jawa tahun 76.
Sehingga tahun Jawa dengan masa itu bedanya kurang lebih 76 tahun. Nah, itu membawa budaya sendiri kan gitu. Pengaruh Hindu-Buddha memang kita tidak bisa ingkari. Nah, tampaknya di sini ada perkawinan antara animisme Hindu-Buddha, sinkritis tadi, yaitu apa? Memunculkan manunggaling kawula Gusti. Dari sisi ajaran lokal sendiri, orang Jawa itu sudah lama mengenal wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, kan gitu. Kenapa? Karena di dalam pandangan Hindu, ya, jadi asal mula pencipta itu kan namanya Brahmana. Nah, Brahmana ini merupakan satu cahaya yang wujud, adapun manusia itu adalah hasil daripada cahaya yang disebut dengan Atman, kan gitu. Nah, Atman inilah sebetulnya asal muasalnya itu dari Brahman, Atman ini. Di dalam menjalani samsaranya itu, ya, setelah lepas dari cahaya aslinya, Atman ini sudah tidak lagi ingat akan asal usulnya. Namun di dalam menjalani samsara ini, Atman ini ingin terus mencari asal muasalnya, yaitu Brahman. Nah, di dalam keyakinan mereka bahwa Brahman ini cahaya asli, adapun sekarang Atman itu adalah cahaya semu. Itu pada akhirnya tidak ada, kan gitu. Nah, dari sinilah sebetulnya Atman ini adalah jelmaan dari Brahman yang masuk ke dalam Atman. Itu. Nah, dari sinilah teori manunggaling kawula Gusti itu muncul. Nah, setelah Buddha masuk, kan Buddha itu ada bersekte juga kan. Yang pertama kan Buddha Hinayana, kemudian muncul Mahayana. Nah, Mahayana ini juga sangat fleksibel, sangat lentur dan akomodatif, ya. Bisa menerima ajaran-ajaran dari manapun. Makanya Empu Tantular itu kan mengarang kitab yang judulnya Soma Soka apa itu? Sutasoma. Sutasoma itu kan kumpulan ajaran dari Hindu dan Buddha, kan gitu. Sinkretisme Hindu-Buddha. Iya, di sana diwujudkan, kan gitu. Dengan demikian di dalam kitab apa tadi? Sutasoma itu ada ajaran Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu. Iya. Sebetulnya Bhinneka itu meskipun siwa Buddha ini berbeda, tapi tunggal satu. Cuman akhirnya menjadi filosofi bangsa kita. Tapi aslinya Bhinneka Tunggal Ika itu lahir daripada sinkretisme antara Hindu dan Buddha, kompromi antara Hindu dan Buddha, yang memang pada zaman itu konflik, kan gitu, kan gitu. Nah, apalagi jatuh kepada Buddha Tantrayana yang diyakini oleh Mojopahit, kan gitu. Jadi Mojopahit itu sebetulnya bukan Hindu, tapi Buddha Tantrayana, yaitu pecahan dari Mahayana. Ini semua mengakomodir akidah wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Nah, ternyata manunggaling kawula Gusti gaya Hindu-Buddha yang kecampuran animisme itu makin mendapatkan bentuk yang nyata real ketika ada Siti Jenar muncul. Itu mendapatkan satu aspirasi, satu ruang, bahkan mendapatkan satu pembenaran untuk diterima orang Islam karena manunggaling kawula Gusti ini diislamisasikan oleh Siti Jenar. Tidak hanya Islamic worldview-nya aja, tapi bahkan sudah nyata gitu kan. Nah, inilah yang kita harus bahas. Nah, oleh karena itu penyatuan ini dijelmakan di dalam Candi Borobudur. Nah, ini kita coba bahas sedikit Candi Borobudur. Masih ada hubungannya juga, Ustaz. Ada, ya. Jadi sebetulnya Candi Borobudur itu adalah candi sinkretisme. Itu kan dibangun di zaman Wangsa Sailendra, ya. Samaratungga, ya, itu. Yang arsitekturnya adalah Gunadarma yang dikenang oleh salah satu universitas itu kan gitu. Nah, kalau kita melihat, ya, asal daripada ideologi pemikiran Hindu itu kan adanya suatu gunung mistik, ya, kosmos.
Makanya kalau kita itu lihat wayang, baik itu yang sumbernya dari Ramayana, Mahabharata, selalu yang keluar adalah gunung. Itu sebetulnya adalah gunung mistik. Ya, gunung yang hanya ada di dalam ideologi khayalan, tidak ada dalam kenyataan. Gunung imajiner saja. Gunung imajiner. Nah, gunung itu diyakini dipindah dari Jambudwipa, India. Separuhnya dipindah ke Jawa untuk tinggal Girinata yang tidak lain adalah dewa gunung, yaitu Siwa. Jadi Siwa itu dijilmakan dalam bentuk dewa gunung yang dijuluki oleh orang Jawa namanya Girinata. Itu. Nah, gunung ini puncak satu yang dikelilingi oleh samudra yang kemudian dikitari oleh tujuh benua. Nah, di masing-masing benua ini juga ada gunung-gunung mistis, kosmos yang tidak nampak. Nah, maka di situ dijelmakan di Borobudur, ya. Makanya di paling pucuk itu ada Stupa. tugu ya, yang paling tertinggi. Nah, stupa itu sebetulnya adalah tempat untuk mengubur abu mayatnya Buddha, kan gitu. Cuma pada waktu Wangsa Sailendra digunakan untuk mengubur abu mayat nenek moyang mereka. Itu. Dan tolong dicamkan bahwa candi di Jawa dengan di India itu berbeda. Kalau kuil di sana kan digunakan untuk tempat ibadah. Kalau candi itu nisan digunakan oleh rakyat sebagai tempat untuk pertemuan rakyat dengan roh nenek moyangnya. Kalau di Nusantara, kalau di Nusantara, makanya candi itu lebih diekspresikan sebagai tempat untuk mengubur abu mayat. Dengan demikian di sana ada ritual-ritual aktif, ya. Makanya kalau kita sekarang ini mencoba kita seret, kalau ada seorang tokoh agama, ya, terutama Islam, melarang ke sana untuk jalan-jalan, itu memang menemukan argumennya. Karena itu tempat ibadah aktif sampai sekarang. Bahkan pada acara-acara tertentu hari Waisak itu digunakan karena di pucuk stupa itu diyakini oleh orang-orang Buddha terdapat abu mayat 10 keturunan Wangsa Sailendra, raja-raja Wangsa Sailendra. Nah, di sini juga perlu diketahui bahwa kenapa muncul wahdatul wujud, nanti ada juga sekte-sekte wong cili abangan, karena di dalam kitab Negara Kertagama itu diyakini bahwa raja-raja Jawa itu semua adalah titisan dewa. Itu dewa raja, raja dewa, kan gitu. Nah, disinilah sudah mulai muncul satu gagasan manunggaling kawula Gusti. Jadi dewa Gusti itu yang makanya Allah juga bagi orang Jawa dijuluki Gusti, si raja juga Gusti. Gitu. Jadi sama-sama memiliki gelar Gusti, Gusti Allah, Gusti Ratu, kan gitu, kan gitu. Nah, disinilah sehingga di sana ada suatu kekuatan magic yang ada pada setiap raja. Makanya titahnya itu diturut, titahnya itu selalu dianut. Tidak bisa dibantah karena suara raja adalah suara Tuhan. Titisan. Iya, titisan. Nah, itu. Kalau seperti itu apa bedanya mungkin dengan seperti Jepang dalam agama Shinto yang menganggap bahwa Tenohaika atau kaisar Jepang itu ya titisan Tuhan juga gitu. Iya, sama. Makanya Raja Kediri Kertajaya kalau nggak salah itu disebutkan di dalam Pararaton itu adalah turunan titisan Siwa. Makanya di sana digambarkan di dalam patung itu memiliki mata 3 kan, yang satunya di jidatnya itu kan, kemudian memiliki 4 tangan dan bentuknya pun ngawang di atas luar di angkasa kan gitu. Ini semuanya adalah ekspresi adanya manunggaling kawula Gusti menjadi suatu akidah yang kental di Jawa kan gitu. Nah, yang lebih menarik lagi bahwa ini secara kebetulan juga tingkat yang dibikin Borobudur itu kan 10. Betul. Ya, nah ini
ternyata di sana ada Bodhisattva. Bodhisattva itu ajaran Buddha yang memang mengajarkan prinsip-prinsip 10 itu. Kan gitu. Jadi dari sisi animismenya ada, Buddhanya ada, Hindunya ada. Kan gitu. Kalau dari Hindunya kan mengerucut, makanya bentuknya bulat. Makanya tumpeng itu adalah ekspresi daripada tiga aliran itu, animisme, Hindu, Buddha. Ya, sebagai apa namanya tadi itu Kirinata, ya, adanya gunung, ya, makanya kalau wayang itu pertama kali yang dijejer, ya, itu adalah gunungnya, ya, diputar-putar sama dalang, itu. Terus kemudian di sana ada stupa, kemudian ada tingkatan-tingkatan, itu adalah menunjukkan bahwa di sana ada suatu animisme, kan gitu, ruh, yang nanti akhirnya sampai kepada tingkatan pucuk. Ya, bahkan ada dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kalau di dalam Jawa itu namanya apa namanya, togok, kan gitu, tuh kan juga gitu kan. Itu makanya oleh karena itu di dalam bahasa animisme Jawa, manusia atau makhluk yang bisa berhubungan dengan Tuhan, yang juga dikatakan jelmaan Tuhan, kalau orang biasa itu namanya ratu, tuh kan gitu. Jadi ratu itu bukan suatu gelar untuk raja yang perempuan saja. Itu ratu itu suatu titel gelar itu. Nah, kalau sekarang orang biasa itu namanya datu. Datu itu sama dengan dukun, sama dengan kalau di dalam Malaysia itu bomoh. Kalau di dalam bahasa Arab itu namanya kahin, yaitu siapa orang yang sudah sanggup berhubungan langsung dengan dewa, dengan Tuhan. Itu. Nah, kalau di Mesir dulu itu Fir'aun. Fir'aun itu makanya dianggap jelmaan dari dewa matahari dan dewa air, kan gitu, kan gitu. Sehingga dituhankan oleh orang Mesir. Jadi kalau kita tarik kepada seluruh masalah ini, intinya Tuhan, dewa menjelma pada manusia itu hampir menjadi keyakinan manusia sebelum Islam semua, termasuk di Indonesia. Dan itulah yang menjadi kewajibannya para rasul untuk meluruskannya, Ustaz. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai rasul mujaddid, mereformasi agamanya Nabi Ibrahim yang sudah kalah dengan berbagai macam pemikiran tadi, yang dari Persia, dari Yunani, yang di lokal-lokal ini juga, walaupun asli daripada mereka itu sebetulnya adalah tauhid. Makanya benar, subhanallah, yang dikatakan oleh apa namanya Abdurrahman Haji Abdullah, asli daripada agama manusia itu tauhid. Kan gitu. Dengan adanya berbagai macam tambahan kesyirikan ini semua datang baru. Nah, dari sinilah kita itu bisa maklumi sekarang pada tingkatan closingnya kenapa ajaran Siti Jenar itu laris di Jawa. Wallahu a'lam. Ternyata mendapatkan suatu legitimasi gitu, Ustaz, pada masyarakat Jawa. Dan secara konsep, Ustaz, apakah bisa dibenarkan gitu, Ustaz, dua zat yang berbeda antara kholik dan makhluk menyatu dalam satu wujud gitu ya? Apakah bisa terjadi gitu, Ustaz? Sebetulnya kalau di dalam kitab Manunggaling Kawula Gusti karangan Zoetmulder ini, itu semua hanya ada di hayalan. Ya. Hanya ada di dalam suatu bayangan, pada kenyataannya nggak ada. Karena kholik dengan makhluk itu suatu apa namanya dimensi yang sangat berbeda. Dan di dalam Islam juga ditegaskan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Meskipun di sana ada kesamaan di dalam makna, tetapi sifat, tetapi tidak ada dalam hakikat sifat itu yang sama. Ya, jangankan antara khalik dengan makhluk, antar makhluk saja, walaupun ada kesamaan makna sifat, tetapi perbedaan hakikat sifat itu sangat nyata. Kaki manusia dengan kaki hewan. Sapi, macan, antara hewan aja, kakinya macan dengan kakinya monyet berbeda, dengan kakinya sapi berbeda. Bagaimana sekarang ini kita samakan khalik dengan makhluk? Nah, disinilah akhirnya pengaruh-pengaruh ini muncul ke dalam dunia Islam. Ya, kalau kita apa namanya
usut di dalam pemikiran Islam itu kan dari mulai munculnya Ka'ab bin Dirham, Susan, Jahmiyah, Jahm bin Safwan itu kan semua terpengaruh dengan akidah ini. Sampai akhirnya Jahm bin Safwan menggulirkan tiga pemikiran yang itu akan menjadi cikal bakal legitimasi kesesatan yang meresap ke dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Jabr, yaitu Jabriyah, manusia itu hanya pasrah, tidak bisa menolak takdir, ketetapan aturan Allah, bahkan mereka itu hanya seperti bulu ayam yang dibawa terbang angin. Dan yang keduanya adalah ta'til, nama sifat Allah itu tidak ada. Nah, tadi itu Platonisme, bahwa sebetulnya manusia itu hanya pancaran, gitu. Manusia itu hanya kamuflase dari cahaya yang benar, yaitu Tuhan. Dilanjutkan oleh Aristoteles juga bahwa Tuhan itu adalah penggerak yang tidak bergerak, ya, tapi tidak punya urusan dengan ciptaan dunia ini. Sehingga diambil oleh Qadariyah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan ciptaan manusia, ini tindakan manusia. Walaupun di antara mereka segala sesuatu diciptakan oleh Allah kecuali perbuatan maksiat. Karena ini sama aja teorinya juga dari Platonisme, karena Allah itu maha baik dan yang dinisbatkan Allah baik-baik benar, dan Allah tidak menciptakan yang buruk. Nah, ini yang mulai berbahaya, sehingga mereka menamakan Allah itu namanya the good, kan gitu. Karena Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik, yang buruk itu akhirnya siapa yang menciptakan? Manusia itu sendiri. Sehingga di situ digodok bahwa berdasarkan keadilan Allah, nggak mungkin Allah itu menciptakan keburukan. Dan kalau seandainya buruk itu nanti disiksa, suatu keadilan yang nyata bahwa kalau buruk itu diciptakan oleh manusia sendiri, Allah nggak tahu, nggak nyatet, nggak menciptakan, nggak menghendaki. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam ranah akidah. Agaknya sebetulnya kalau kita itu membahas masalah tasawuf, ya, tasawuf itu hanya sekedar tasawuf akhlaki, itu masih ringan penyimpangannya. Yang itu didominasi atau dikulirkan oleh Ibrahim Adham, ya, Junaid, terus kemudian Haris Al-Muhasibi, walaupun sudah ditahdir oleh Imam Ahmad ketika itu. Tapi ketika ilmu kalam, filsafat itu masuk ke dalam tasawuf, maka tasawuf ini sudah merangsak ke dalam masalah-masalah akidah. Muncul tauhid, kan? Tauhid yang digagas oleh Mu'tazilah itu kan sebetulnya menafikan nama dan sifat Allah. Walaupun Jahmiyah menafikan nama dan sifat, namun Mu'tazilah hanya menafikan sifat. Ya. Kemudian dibela mati-matian puluhan tahun oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun akhirnya setelah 40 tahun membela mati-matian pemikiran Mu'tazilah, Abul Hasan Al-Asy'ari taubat. Dan akhirnya kembali kepada akidah salafus saleh yang ditandai dengan ibanah itu. Nah, dari sinilah muncul berbagai macam hal-hal yang dikarenakan ilmu filsafat masuk ke dalam akidah. Sehingga tasawuf itu terbelah menjadi dua. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf thariqat. Kalau falsafat itu dari atas ke bawah, kalau sekarang thariqat dari bawah ke atas. Dan masing-masing nanti ujung-ujungnya manunggal. Dari atas ke bawah, Allah itu menjelma kepada makhluknya, tajalli, kan gitu. Nah, teori tajalli itu kan muncul dari Ibnu Arabi, Hallash, dan juga Abu Yazid Al-Bistami. Ya. Walaupun diperhalus oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang tajalli itu sifat, bukan zat. Kalau zat Allah itu nggak pernah bisa menyatu ke dalam diri manusia, tapi sifat-sifat mulia Allah, Rahman Rahimnya itu bisa menjelma dalam diri manusia, kan gitu. Nah, tasawuf thariqat ini juga apa? Manusia di dalam karir thariqatnya itu nanti akan sampai kepada suatu titik tingkatan, tertentu karir spiritual, yaitu apa? Ketemu Allah. Nah, sama kan gitu. Dengan cara dua, kalau tidak menyiksa diri
atau berzikir. Makanya di dalam tasawuf itu zikir dibagi menjadi 4. Ada zikir syariat, zikir torekot, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Bahkan sampai kelimanya ada zikir gaib. Nah, jadi kalau kita usut dari semuanya ini, pemikiran wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti, baik yang sekarang ini di lokal maupun di internasional trans, semuanya diilhami dari luar Islam. Tidak ada bagian daripada Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi semuanya diawali adanya masuknya berbagai paham-paham di luar Islam ke dalam Islam, akhirnya Islam mengalami pembiasan, Ustaz. Dan kalau kita lihat di luar Islam sendiri munculnya tadi menyatunya antara kholik dan makhluk, ya Ustaz ya, atau makhluk dengan Tuhannya, seperti misalkan dipercayanya bahwa para raja itu adalah titisan Tuhan. Itu kembali lagi kepada kepentingan-kepentingan politik. Apa betul saja ada kepentingan politik, misalkan untuk melegitimasi kekuasaan seorang penguasa seperti Fir'aun atau para kaisar dan lain sebagainya? Ya, memang seperti yang dikatakan oleh Profesor Simo, bahwa tujuan utama menggulirkan teori titisan atau reinkarnase atau khulul dalam bahasanya Halash itu adalah ada unsur legitimasi politik kekuasaan. Bahkan kata Profesor Dr. Simo, bagi raja-raja Jawa itu agama nggak penting, yang penting kekuasaan. Makanya ini dipraktekkan oleh Amangkurat I. Itu kan gitu. Di mana Amangkurat itu membuat satu statement yang sangat bahaya, ya, bahwa kalau sekarang raja itu adalah jelmaan Tuhan, harusnya rakyat itu takutnya kepada raja seperti takutnya kepada Allah. Nggak mungkin ada pemberontakan dan nggak boleh memberontak, membantah. Makanya akhirnya ketika Giri Kedaton difitnah bahwa ingin memberontak, melawan, maka dibantai. Hampir 5.000 sampai 6.000 menurut keterangan duta besar Belanda. Bahkan Raffles di dalam kitabnya atau bukunya The Histories of Java, dia menegaskan bahwa hampir 6.000 laki dan perempuan dibantai dengan secara sadis, tidak manusiawi di depan Amangkurat I. Dan konyolnya ketika itu dia datang pura-pura sedih. Setelah itu menemui Pangeran Purbaya, mengatakan, inilah balasan orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan, sama raja, yang itu adalah jelmaan daripada Tuhan. Nah itu. Dan ini saya bukan omong kosong, bukan ngarang, bisa dibuka di dalam kitab The Histories of Java, karangan Tom Raffles, ya. Dia adalah sejarawan yang merintis dan banyak jasanya, ya, walaupun penjajah ini banyak jasanya, karena di antara penemuan Borobudur yang dia katakan di dalam kitab itu Borobudur itu awal rintisannya adalah Raffles. Terus kemudian menghadiahkan kebun raya Bogor itu juga miliknya Raffles, itu dibuat untuk sang istri tercintanya. Museum yang ada di Mojopahit itu juga miliknya Tom Raffles itu, ya. Meskipun penjajah banyak jasanya, ya. Nah, bangsa kita sendiri nggak tahu jasanya apa gitu. Ini kebalik-balik, ya. Allahuakbar. Baik, Ustaz. Ustaz, kalau kita mengenal varian keberagamaan pada masyarakat Nusantara, khususnya Jawa gitu saja, dikenal dengan 3 varian, ya, kayak rasa kopi aja saja. Ada varian tadi santri, abangan, lalu priayi gitu. Apakah ada hubungannya juga dengan konsep tadi Ustaz, diawali konsep wahdatul wujud yang lokal gitu Ustaz? Iya, kalau kita itu mencoba untuk mengusut kenapa muncul keyakinan atau varian ini kan Jawa dibagi dari sisi sosial, ada wong cilik, priayi, dari sisi agama ada abangan, santri, priayi juga, kan gitu. Ini hanya sekedar pembagian. Dah muncul itu sebetulnya sejak zaman Sriwijaya.
Sudah muncul. Sudah seperti muncul. itu. Cuma di Sriwijaya itu ada yang memerintah, yang diperintah orang merdeka sama hamba sahaya, kan gitu. Nah, ini sebetulnya diilhami oleh kasta Hindu, ya. Seperti dari hasil beberapa penelitian para profesor, ya, tentang ahli sejarah masalah ini, bahwa sebetulnya keyakinan kasta di Jawa itu tidak pernah hidup. Ya, ada Brahmana, terus kemudian Apa namanya? Ksatria, Waisa, ya. Sudra, Parya itu sebetulnya dari sisi prakteknya tidak ada, tapi semangat kekastaan itu kental. Dan ada prakteknya. Iya, nah inilah. Jadi semangat kekastaan setelah Islam itu berubah menjelma menjadi abangan santri priayi. Nah ini lebih menguat ketika Clifford Geertz membuat satu penelitian di daerah Kutaraja, ya, itu daerah Kediri. Dia simpulkan bahwa memang ada varian ini. Abangan mereka yang lebih memihak kepada keyakinan-keyakinan animisme, gitu. Santri lebih ketat di dalam mengamalkan syariat Islam. Nah, priayi ini lebih memihak kepada Hindu, ya, ajaran Hindu Buddha. Meskipun di dalam prakteknya secara asal orang itu bisa dikatakan priayi aslinya ketika dia itu sanggup mengungkap bahwa dia itu punya asal usul turunan raja. Nah, ini ada titisan dewa. Karena tadi sebagaimana yang disebutkan oleh negara Kertagama, seluruh raja-raja Jawa itu adalah turunan Girinata, kan itu, Bantara Girinata, yang itu menghuni Gunung Giri, ya, yang Gunung Mahameru, ya kan gitu. Gunung Mahameru itu adalah gunung tempat tinggalnya Batara Girinata, yang tidak lain adalah Sang Yang Tunggal, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Nah itu. Nah, dari sinilah kita temukan mereka disebut priayi. Nah, dari sisi pekerjaan profesinya, mereka rata-rata bekerja di kalangan pemerintahan. Kalau dulu itu banyak bekerja di zaman Belanda, itu Sebagai di pemerintahan, pangreh praja, iya, atau bekerja di tempat-tempat yang halus, tempat-tempat yang, ya, kalau dalam bahasa sekarang kursinya basah lah, kan, gitu. Di belakang meja. Ya, dia lebih banyak menunjuk, memerintah, mengarahkan. Ya, mereka-mereka yang kerja kasar itu namanya wong cilik, kan, gitu. Itu wong cilik, ya. Dan wong cilik ini selalu tidak diarahkan untuk berkembang. Makanya komentar orang-orang Belanda yang juga diungkapkan oleh Tom Raffles di dalam kitabnya The History of Java, wong cilik ini cenderung pemalas, tidak punya gairah untuk hidup, dan mereka itu cenderung culas, ya, kerjaannya itu hanya sehari 2 hari untuk makan, ya. Setelah itu dia ongkang-ongkang, mainnya itu enak, tidak mau susah, tetapi dia itu pengen makan enak, hidup enak, tidur enak, dan juga pakaian bagus. Ini ciri wong cilik. Ini bukan saya juga yang ngomong, ya. Bisa dibuka di dalam kitab The History of Java. Bagaimana Tom Raffles mengungkapkan wong cilik itu siapa? Menggambarkannya seperti itu. Iya, karena mereka hanya dijadikan abdi, kaki tangan raja ketika itu. Dan tidak boleh bantah, tidak boleh melawan, dan yang lainnya. Suara rakyat, suara raja adalah suara Tuhan tadi. Makanya setelah kemerdekaan dimunculkan secara drastis, frontal, suara rakyat, suara Tuhan. Makanya pada saat itu demokrasi itu langsung laku sebagai perlawanan dari sistem feodal ini yang sudah mengakar kuat di tanah Jawa ini, ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya tadi seperti misalkan dalam konsep keberagamaan pun kaum priayi ini banyak mendapatkan semacam privilege, seperti misalkan dalam melaksanakan sholat Jumat misalkan. Kalau priayi katanya ya nggak harus ngumpul sholat Jumat di masjid seperti yang lainnya, tapi biasanya ya sholat Jumatnya juga di Mekah, gitu kan. Gitu ya.
Seperti itu ada kan? Ya, Seperti itu, ya memang begini, seperti yang ditegaskan oleh para penulis kesusastraan Jawa seperti Fran Magsuseno mengatakan bahwa raja-raja Jawa itu nggak pernah sholat Jumat kan? Itu. Kalau seandainya sholat itu Jumat itu hanya Sultan Agung, yang lainnya itu nggak mau, bahkan Amangkurat I itu nggak mau dengan gelar Islam. Sultan itu nggak mau. Kalau bapaknya Mas Rangsang ini kan pernah di Mekah, makanya dia bahkan meminta sendiri kepada Syarif Mekah untuk mendapatkan gelar Sultan, seperti juga yang didapat oleh Raja Banten dan yang lainnya. Nah, setelahnya nggak mau menyematkan pada dirinya gelar Sultan, kan gitu. Makanya ini yang diantara sekian nanti insya Allah kita bahas, kenapa Diponegoro itu memberontak, gitu. Karena ketidakterimaan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam keraton, yang awal rintisannya itu memang untuk agama. Makanya gelar Sultan pertama mereka itu kan bagus sekali, yaitu siapa? Mas Ngabaing Loreng Pasar Senopati Ingalugo Saidin Panetep Panotogomo, kan gitu. Nah itu diantara juga yang membuat Diponegoro itu berontak, adanya berbagai macam pernikahan yang sudah tidak manusiawi apalagi syar'i. Raja-raja mereka itu rata-rata istrinya itu puluhan. Coba aja bayangkan Amangkurat I istrinya berapa? 43. Kan itu isi resminya itu. Ya, Allahu a'lam. Nah selanjutnya Ustaz, kembali lagi kepada konsep tadi, abangan, santri dan priyayi gitu kan. Secara jelas apa yang membedakan gitu secara kasat mata antara tiga varian beragama pada masyarakat Jawa itu? Taib. Di sana ada semacam penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti. Dalam beragama orang Jawa itu terbagi menjadi tiga. Ya, mereka yang beragama santri itu hampir 10%. Mereka yang komitmen menjalankan Islam secara ketat itu 10%. 30%-nya mereka itu silent majority, kan gitu ya. Maksudnya bisa ke sono sini ya, kelompok ini yang penting bisa lancar membaca Al-Fatihah, kalau keluarganya mati biar bisa ngirim Al-Fatihah. Kemudian kalau sholat minimal bisa keluar Jumat dan Idul Fitri, Idul Adha. Nah, yang sisanya itu adalah kelompok abangan. Ya, mereka itu seperti dikatakan Fahdur Rahman, ya ini adalah salah satu pakar tokoh internasional, mengatakan bahwa sebetulnya Islam itu hanya kelihatan di dalam tataran luar saja, ya, tapi badannya ini utuh, masih langgam, adalah langgam Hindu-Buddha. Ini yang banyak sekali. Dan inilah yang menjadi kerjaan berat para da'i. Bahkan kemungkinan besar ini yang menyebabkan Sunan Kalijogo mencoba untuk merubah strategi dakwah awalnya dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim menerapkan Islam ketat, non kompromi, Sunan Ampel juga, Sunan Giri. Nah, di sini Sunan Kalijogo sudah mulai kompromi, karena itu masalahnya. Makanya Sunan Kalijogo dikatakan duta besar tradisi Buddha Jawa, Buddha dengan Jawa Islam. Itu. Jadi Jawa Hindu Buddha dengan Jawa Islam. Ini penghubungnya adalah Sunan Kalijogo. Makanya diberikan satu semacam personifikasi ketika membangun Masjid Demak. Tangan kanannya Sunan Kalijogo memegang menara Masjidil Haram, tangan kirinya memegang menara Masjid Demak, untuk disamakan kiblatnya, dicocokkan kiblatnya, ternyata nyambung. Ini sebetulnya personifikasi, nggak pernah ada dan nggak mungkin, kan gitu. Masya Allah. Cuman di sini
seorang orang Jawa ingin membuat suatu ungkapan bahwa Sunan Kalijogo ini betul-betul penyambung lidah antara Jawa dengan Islam, Jawa Hindu Buddha dengan Jawa Islam. Maka yang bisa mengkaitkan, menggabungkan sehingga bisa diterima, sehingga Islam mayoritas, ijo royo-royo adalah Sunan Kalijogo. Itu ya, Allahu a'lam. Dan tentu pengaruh atau peranan para penjajah Belanda pun sangat dominan juga ya. Pertama ya memang sudah ada modal untuk terjadinya munculnya 3 varian tadi, ditambah lagi ada peranan para penjajah Belanda tentunya ya. Akhirnya semakin membiaskan gitu konsep-konsep keberagamaan khususnya Islam ya maksudnya. Iya, memang kita tidak ingkari ya bahwa memang seperti yang dikatakan oleh Gert di dalam kitabnya Abangan Priyayi dan juga Santri itu, bahwa Belanda itu lebih dari 300 tahun ya menguasai Indonesia. Nah, menjajah Indonesia. Walaupun ada coba akhir-akhir ini membiaskan ini, apa benar Belanda itu menjajah 350 tahun ya? Dalam konteks-konteks tertentu memang bisa dikatakan tidak, kan awalnya dagang. Kita aja yang ikhlas dijajah kan gitu. Tetapi apapun ungkapannya, Gert di dalam kitabnya Abangan Santri dan Priyayi itu mengatakan bahwa Belanda di Indonesia itu menjajah kan gitu loh. Hampir 350 tahun, dan 350 tahun atau 300 lebih ini bukan suatu masa yang sangat pendek. Hampir sekian generasi. Iya, jadi nggak usah pakai strategi. Tanpa strategi pun apapun itu menjadi mengkristal. Itu 350 tahun coba. Kita mondar-mandir ngaji. Lama-lama juga kita akan kena kajian itu kan. Tanpa dibentuk, apalagi di sini ada sistematika untuk merubah satu sejarah, membelokkan suatu alur sejarah. Apalagi juga membelokkan alur pemikiran. Makanya kita tidak lagi menemukan satu data-data yang akurat kan. Sekarang ini bagaimana sih sebetulnya peran Demak, Bintoro, terus kemudian Sabranglor yang Patiunus dengan Malaka. Dan kita kehilangan data yang sangat lengkap sekarang kan gitu. Sekarang kenapa subhanallah ya, kesalahan yang terang benderang dibenarkan oleh para tokoh, bahkan dimasukkan dalam buku pelajaran di mana Islam masuk Indonesia itu abad 13, coba kan. Itu. Bahkan kalau kita lihat kelenteng Sampokong itu kan berubah-ubah berapa kali. Bahkan pernah dikuasai oleh Yahudi yang namanya Yohanes itu kan gitu. Dari sini peran negatif dari imperialisme itu ada, baik itu membelokkan sejarah, membelokkan pemikiran, dan juga mengondisikan bagaimana Islam itu yang cocok dengan imperialisme. Gitu, kan gitu. Itu sudah terkondisikan. Dan Islam-Islam yang tidak cocok itu diasosiasi. Nggak bisa diasosiasi, nah di bumi hanguskan. Tapi awalnya dengan cara dibunuh, dijerat, dipenggal, tapi yang keduanya apa? Di politik belah bambu. Dipasung juga dibikin mereka misalnya. tengkar aja sendiri. Itu. Belanda menikmati hasil pertengkaran itu. Inilah yang sekarang membuat kedodoran umat Islam sampai sekarang, ya. Diadu-adu ya, antara kelompok satu dengan yang lainnya, antara sekte satu dengan yang lainnya. Kalau tidak bisa pakai agama, pakai etnis, nggak bisa suku, pakai segalanya. Yang penting mereka itu jangan sampai kokoh kuat, sehingga akan menjadi suatu kekuatan yang menakutkan. Apalagi Barat sudah sepakat bahwa selagi Al-Quran itu di tangan kaum muslimin, maka Barat tidak akan pernah bisa menaklukkan kaum muslimin. Makanya Zwimmer, tokoh orientalis dan juga misionaris, Kawakan pada saat itu dia sangat menekankan, kita sekarang ini usaha utama bukan mengeluarkan umat Islam dari Islam untuk menjadi Kristen. Itu nggak penting. Tetapi yang penting bagaimana menjadikan generasi ini tidak punya hubungan dengan agama, Allah dan Tuhannya.
Sehingga pada saat itu mudah kita setir. Wallahu a'lam. Masyaallah, Ustaz. Dan kembali lagi tadi Ustaz kepada konsep abangan. Anda sendiri penasaran kenapa disebut abangan. Ustaz sebagai orang Jawa tentu sangat paham gitu ya. Iya. Apa arti abangan dan apa filosofinya Ustaz? Iya, ini ada dua, segala sesuatu ini selalu bisa diotak-atik ya. Ada yang mengatakan abangan itu berasal dari bahasa Arab. Lawannya adalah mutiyah. Itu aba'ah dari kata iba. Aba wastagbaro, yaitu membangkang. Makanya kelompok-kelompok yang membangkang itu namanya aba'ah, kemudian di dalam lidah Jawa menjadi abangan. Nah, kelompok yang taat itu namanya muti'ah, kan gitu, dari kalimat ta'ah. Kemudian dalam bahasa lidah Jawa itu jadi mutiyah, mutihan, putihan, kan gitu. Abang putih, kan gitu. Kenapa kok jadi abang putih, merah putih? Padahal ini bendera. Kemudian disatukan menjadi satu warna bendera. Nah, kalau versi Jawa, abang itu dari kalimat merah. Nggak tahu filosofinya kenapa Siti Jenar itu dikatakan Syekh Lemah Bang. Lemah itu tanah, Bang Brit itu abang. Tapi dalam satu sisi dikatakan Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu kuning. Yang ada daerah beberapa tempat di Jawa ini. Nah, kenapa dikesankan merah sama kuning? Tidak hijau, kan gitu. Nah, ini sampai sekarang ini masih misterius. Belum ada yang mengungkap kenapa. Tapi intinya kalau kita pahami secara filosofis, intinya abangan itu kelompok yang kurang setia atau bahkan tidak setia kepada Islam. Lebih mendekati daripada aba'ah, yaitu aba wastagbaro. Dari kalimat yang diambil dari firman Allah tentang mengomentari iblis, aba wastagbaro wa kana minal kafirin, lawannya adalah muti'ah, ya, yaitu mutian, yang di sana ketika itu didominasi oleh kelompok-kelompok dari mulai Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, ini muti'ah. Bahkan saya tidak terima kalau Sunan Bonang itu dikelompokkan abangan dengan dalil kitab Handbook Van Bonangnya, ya. Nah, adapun yang dikelompokkan abangan itu adalah seperti Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Selok, Ki Ageng Pamanahan, Joko Tingkir, Kebu Kenongo, dan yang lainnya ini dikelompokkan pada aba'ah atau abangan oleh mereka-mereka yang mengklasifikasi antara muti'ah dengan abangan ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan selanjutnya Siti Jenar ini kan sebagai sosok pemikir cendekiawan pada zamannya. Tentu pemikiran ini kan akan diteruskan oleh para pengikutnya. Apa dampaknya sampai yang bisa dirasakan Ustaz dari dampak hasil pemikirannya beliau tentang tadi manunggaling kaula Gusti ini di zaman saat ini gitu Ustaz? Iya. Memang kita sekarang ini mendapati satu gerakan Siti Jenar cukup masif. Karena Siti Jenar ini sosok dan ajarannya itu menjadi satu dewa pembela kelompok-kelompok barisan sakit hati, kelompok-kelompok minoritas yang tertekan, yang selama ini kurang bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran penyimpangannya. Dengan sosok Siti Jenar atas nama membela ajaran Siti Jenar dan atas nama hak beragama Siti Jenar, mereka menyusupkan pemikiran-pemikiran itu. Makanya lihat aja, hampir semua aliran-aliran yang menyimpang itu menokohkan Siti Jenar. Ya, kelompok liberal menokohkan Siti Jenar, Islam Nusantara menokohkan Siti Jenar, bahkan kelompok abangan juga mengatasnamakan Siti Jenar, bahkan anti Arab pun diwakili oleh kelompok Siti Jenar, kan gitu. Malah sekarang kalau kita lihat, Thariqah Siti Jenar itu tidak lain adalah ekspresi untuk memberikan satu tekanan-tekanan, serangan-serangan yang secara halus untuk mengkrosposkan Islam dari dalam, kan gitu. Seperti yang ditegaskan oleh Wiji Saksono, ya. Mereka itu secara halus menyebarkan kebencian dan ketidaksenangan permusuhan kepada Islam atas nama Islam.
Masya Itu Allah. ya. Baik, Ustaz. Kita sudah berada di penghujung waktu. Kita jeda terlebih dahulu, Ustaz. Nanti kita setelah jeda akan membuka sesi soal jawab. Baik pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Ba'da jeda nanti pemirsa sekalian bisa untuk berinteraksi dengan kami di layanan nomor 0811803339. Baik pemirsa sekalian, kita jeda terlebih dahulu. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin yawma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000. Nah, ada lagi kurang lebih 2,5 hektar. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung 2 tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama dan anak-anak yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlus Sunnati wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar, karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta, pendaftarnya sangat beludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias
kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian, kami kembali lagi menjumpai Anda dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda sekalian, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada yang masih setia mengikuti acara kami. Dan saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Anda sekalian bisa berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini di nomor 081180333389. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu Ustaz, beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat layanan WhatsApp. Pertanyaan pertama dari Bapak Iman di Sumedang. Ana ada pertanyaan, dalam Nisan Maulana Malik Ibrahim disebutkan bahwa beliau adalah kebanggaan para sultan dan para menteri, penolong fakir dan miskin. Tapi bukankah beliau wafat tahun 1419, sedangkan Demak berdiri tahun 1478. Jadi siapakah yang dimaksud para sultan tersebut? Iya, memang saya dari penelitian yang saya lakukan ke sana, jadi Nisan itu cukup menarik. Bentuk khotnya adalah khot kufi. Yang Nisan ini ada juga di Malaka, di Malaysia. Satu jenis khotnya. Gitu, dan ternyata juga batu seperti ini pernah saya lihat di Museum Haram Mekah. Dan tahunnya itu hampir berdekatan. Ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Arab kalau kita nanti bahas itu sangat kentara sekali. Nah, yang menarik di situ tulisan bahasa Arab yang cukup panjang. Ada pertama surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat Ar-Rahman ditulis. Nah, ini adalah makam seorang yang diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang memohon rahmat Tuhannya, guru para pangeran. Karena begini, jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dai yang diutus oleh negara langsung gitu ya. Jadi dia ini bukan hanya sekedar seorang ustadz atau dai atau ulama yang partisipan gitu datang secara individual, tidak. Bahkan masih punya hubungan dekat dengan raja-raja di Cermain, yaitu di daerah Campa sana. Bahkan ada yang mengatakan dia itu ditunjuk langsung oleh sultan dari Turki. Kan gitu. Dengan demikian di sini itu juga menjadi rujukan para pangeran. Malah Mojopahit ketika itu menyerahkan tanah Leran, Gresik, sekitarnya itu di bawah naungan dan juga pengelolaannya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu satu. Bahkan dikatakan sandaran para sultan. Jadi meskipun beliau itu Islam, sultan-sultan ini banyak Buddha Hindu, tetapi beliau ini seorang yang sangat bijaksana. Ya, konsultan lah sekarang itu ya. Sehingga dalam hal-hal kenegaraan, perpolitikan, dan masalah-masalah hidup secara umum itu, para sultan ini konsultasi ke beliau. Jadi subhanallah, makanya saya katakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah, kalau seandainya bukan ulama besar, minimal bukan orang biasa. Gitu ya. Dan
menteri serta siraman para kaum fakir miskin. Subhanallah, ke atas dapat, ke bawah juga dapat. Yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama Malik Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada arwah beliau, dan semoga arwah beliau diterima di surga. Ini juga menunjukkan bahwa bagaimana beliau juga berhati-hati, nggak ada almarhum almarhumah. Jadi semoga, ya, karena di situ rahimahullah, kan gitu. Nah, telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah, kebetulan banget, kan gitu. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Itu atau tahun Masehinya tahun 1419 Masehi. Jadi kenapa beliau itu disebutkan seperti itu, karena memang beliau itu utusan, ya, duta besar, ya. Mereka mewakili negara Islam. Kalau tidak dari Turki minimal itu Campa, apalagi ketika itu Mojopahit dengan Malaka Campa itu memiliki hubungan bisnis, politik dan ekonomi yang cukup kuat, sehingga Syekh Maulana Malik Ibrahim keberadaan di sini bukan hanya sekedar sosok seorang dai, tapi duta dan juga sekaligus orang bijak, orang yang dianggap bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan juga ekonomi. Makanya menjadi sandaran, ya, menjadi tempat untuk curhat, ya, untuk konsultasi pangeran, sultan, menteri, raja. Dan yang menarik adalah dia juga dijuluki kakek bantal, karena memang dia itu menjadi sandaran kaum fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini kan hidup sebelum kerajaan Demak berdiri, Ustaz, ya. Iya. Masih di zaman Majapahit. Masih gitu, Majapahit. Namun beliau sudah dituliskan di di nisannya sandaran para sultan, gitu, Ustaz. Iya, Ya. Karena permasalahannya juga ketika itu Majapahit habis perang Paregreg, ya. Dan juga banyak pejabat-pejabat Majapahit yang sudah masuk Islam. Dalilnya di Trawulan, kuburan Troloyo di sana ada pekuburan kaum muslimin yang mengenakan simbol-simbol kerajaan Majapahit, tapi di sana ada tulisan-tulisan Arab, bahkan Al-Qur'an yang di situ kalau kita baca sangsekertanya menunjukkan tahun antara abad 12-13. Jadi pejabat-pejabat kerajaan Majapahit itu banyak yang muslim itu sudah sejak lama. Sejak zamannya Hayam Wuruk sama Patih Gajah Mada. Dengan demikian sangat layaklah di sana bagaimana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu akhirnya dijadikan konsultannya. Dijadikan sebagai tempat untuk meminta pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, baik kaitannya dengan politik, ekonomi, dan juga kekuasaan, dan yang tidak kalah penting adalah masalah-masalah sosial. Wallahu a'lam. Selanjutnya penyebutan kata sultan itu ternyata mendahului sebelum berdirinya kerajaan Demak itu sendiri. Dan selanjutnya ada masih lanjutan dari Bapak Iman di Sumedang di buku Misteri Syekh Siti Jenar karya Prof. Hasanus Simon menyebutkan bahwa gelar sultan pertama kali disematkan itu kepada Sultan Trenggono, pada buku halaman 255 ini disebutkan halamannya juga. Iya, memang betul. Jadi selama ini Raden Patah itu belum dijuluki sultan, masih Raden. Pangeran Sabranglor yang tidak lain adalah Muhammad Yunus itu juga masih dijuluki pangeran. Nah, Trenggono inilah memang mulai dijuluki sultan dari Mekah. Pokoknya tidak ada sosok yang diberikan gelar sultan kecuali mendapatkan semacam legitimasi dari Mekah, gitu. Dan itu semua dilakukan oleh raja-raja seluruh dunia. Kenapa? Karena raja mana saja, khalifah mana saja, pemimpin mana saja yang mendapatkan legitimasi dari Mekah, maka akan mendapatkan aura spiritual, kekuatan di tengah umat. Sehingga mereka memiliki juga kekuatan sayap rakyat, karena ibaratnya di dalam bahasa mereka kan, kuatnya burung itu ada di sayapnya, kuatnya raja itu ada di rakyatnya. Maka ketika
Jawa sudah mulai Islam, ijo royo-royo, maka raja-raja pada saat itu mencari kekuatannya. Dan kekuatan raja itu ada di rakyatnya, kekuatan burung ada di sayapnya, sehingga legitimasi sultan seperti yang dimiliki oleh Sultan Iskandar Muda, yang dimiliki juga Sultan Banten, dan juga dimiliki Cirebon, maka Sultan Trenggono juga merasa membutuhkan itu. Karena apa? Karena ketika itu sudah mulai goncang, ya. Perlu diketahui bahwa Trenggono naik tahta itu juga nggak mulus. Karena ada pertikaian perang saudara, ya, antara Suryawiyoto yang bapaknya Aryo Penangsang itu, yang akhirnya dia dibunuh kan gitu. Nah, di sini mulai terjadi retak di antara keluarga kerajaan, yang akhirnya puncaknya Haryo Penangsang membalas sakit hati bapaknya yang memiliki gelar Pangeran Sedolepen, membunuh Pangeran Prawoto, ya. Kemudian akhirnya keluarga Prawoto juga membalas dendam yang dipimpin oleh Joko Tingkir dan juga Pamanahan dan Panjawi, sehingga akhirnya Haryo Penangsang terbunuh. Ini kenapa latar belakang sultan itu diberikan kepada Sultan Trenggono. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dan pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ya. dari Bapak Arif di Bekasi. Pertanyaannya, dakwaan apa yang melatar belakangi dijatuhkannya hukuman mati pada Syekh Siti Jenar gitu kan. Jika itu dijatuhkan hukuman mati, tentu bukan suatu kesalahan yang kecil gitu Ustaz. Ya. Tentu kesalahan-kesalahan yang sangat prinsip. Apa dakwaan yang dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar ini gitu Ustaz, oleh para wali. Setelah Demak Bintoro memiliki legitimasi kekuasaan yang ketika rapat di Kiri Kedaton itu tampak masih masa transisi, makanya Wali Songo ketika itu tidak cepat-cepat menghukum Siti Jenar karena belum memiliki kekuasaan, belum memiliki pemimpin. Maka setelah Raden Patah memimpin Demak Bintoro, memiliki satu kekuasaan dan juga peradilan, maka mulailah dari sekian pertemuan, kalau kita melihat pertemuan wali itu tidak sekali untuk menasihatin Siti Jenar ini, tapi dia tetap membantah, menolak, dan bersikukuh terhadap keyakinannya. Akhirnya Wali Songo memutuskan berdasarkan peradilan Demak Bintoro, Siti Jenar dihukum mati. Nah, hukuman mati ini dilatar belakangi oleh dua. Dan ini dua-duanya berhak untuk mendapatkan hukuman mati itu. Yang pertama adalah menggulirkan pemikiran wahdatul wujud. Yang ini berdasarkan nasibnya Halas dan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Hukum para ulama juga sama terhadap pelaku, penyebar, dan tokohnya. Yang kedua, Siti Jenar di sini sudah dianggap oleh Demak Bintoro menjadi penggerak dan juga melakukan makar terhadap kekuasaan Demak, kan gitu. Ini. Jadi Siti Jenar sudah mulai menghimpun tokoh-tokoh barisan sakit hati untuk melawan pemerintahan Demak secara sembunyi-sembunyi. Dimulai daripada di sana Ki Pamanahan, Ki Panjawi, kemudian di sana ada Ki Kebo Kenongo yang juga akhirnya terbunuh dia oleh Sunan Kudus, kemudian dia lanjutkan Joko Tingkir. Tetapi keinginan mereka untuk memberontak ini tidak tercapai, ya. Keinginan hati untuk memeluk gunung, tapi apa daya tangan tidak sampai itu. Namun pada dekade berikutnya Siti Jenar dan kelompoknya ini mendapatkan momentum, ya, sanggup menggulingkan Demak Bintoro dengan awalnya terbunuhnya Pangeran Prawoto, kemudian akhirnya berakhir tinggal yang punya hak untuk melanjutkan ada Haryo Penangsang yang memimpin di Blora sana. Akhirnya berdasarkan kesepakatan antara Ki Panjawi, kemudian Joko Tingkir, Ki Pamanahan, maka akhirnya Haryo Penangsang terbunuh.
Nah, pada saat itulah langsung pemerintahan Demak dinyatakan hilang, tidak ada, dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang. Dan perpindahan ini bukan tanpa sebab. Pasti di sana ada suatu strategi-strategi yang diinginkan oleh Joko Tingkir. Di antaranya dianalisa oleh tokoh-tokoh adalah satu, ingin berlepas diri dari pengaruh-pengaruh Islam Arab yang ada di Demak. Karena di sana sudah metropolis. Di sana sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Cirebon, dengan Aceh, dengan Malaka, dan yang lainnya. Sehingga ketika di Pajang, maka di sana Joko Tingkir mendapatkan satu momen untuk melanjutkan dakwah ini orang tuanya, yaitu Ki Kebo Kenongo. Makanya sejak dia memerintah menyatakan bahwa tidak ada agama yang sah kecuali manunggaling kawula Gusti. Kemudian kemudian yang kedua, pertimbangan tidak lain adalah pertimbangan ingin menjauh dari pengaruh Demak. Tetapi di sana mengalami kerugian karena Demak Bintoro yang sudah bisa menghimpun kekuatan dua maritim sama agraris, Pajang hanya mengandalkan agraris yang akhirnya lemah pelan-pelan dan umurnya seumur jagung, ya. Tidak ada hampir 50 tahun sudah rontok Pajang yang akhirnya berpindah kepada Mataram Islam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz yang Anda sampaikan dari pertanyaan masuk, ini banyak pertanyaan namun kita pilah. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad di Banten. Ini agak sedikit menyimpang Ustaz, tapi Bapak kita bacakan. Mengapa banyak orang Islam yang terpengaruh oleh paham komunisme, Ustaz? Paham komunis. Bukankah paham komunis itu memiliki pemahaman yang bertolak belakang, maksudnya bertolak belakang dengan konsep keislaman, dengan akidah Islam, dengan paham keislaman, dengan konsep dasar keislaman. Nah, bagaimana kalau seandainya Wali Songo masih ada menyikapi sikap paham komunisme ini gitu. Tayyib. Kalau kita disuruh mengandai apa sikap Wali Songo kalau seandainya paham komunis ini hidup di tengah mereka, maka mereka akan lebih tegas, akan lebih keras hukumannya ketimbang Siti Jenar. Karena apa? Karena Siti Jenar masih mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhannya berpindah kepada dirinya. Tapi ini enggak mengakui adanya Tuhan. Walaupun sama-sama ada ekstremismenya. Ya. Kalau kita menggali benar bagaimana pemikiran-pemikiran ekstrim yang dibawa oleh murid-muridnya Syekh Siti Jenar itu sangat tampak sekali. Nah, perlu diketahui memang komunis itu laku di Indonesia dikarenakan beberapa syubhat. Setelah Indonesia mengalami keterpurukan dan juga penjajahan yang cukup pahit dan lama, maka anak-anak bangsa yang ingin cepat untuk memerdekakan, keluar dari keterpurukan ini, mencoba untuk melakukan langkah-langkah, mencari, menerka-nerka pemikiran apa yang paling pas untuk mengentaskan keterpurukan dan juga kehinaan ini. Ya, bahkan munculnya Cokro Aminoto yang dinobatkan menjadi Ratu Adil, Diponegoro juga mengaku Ratu Adil. Ini semuanya sebetulnya ekspresi keinginan mereka ingin cepat keluar daripada kehinaan, keterpurukan dan penderitaan yang lama dari penjajahan tersebut. Nah, akhirnya muncullah berjuang untuk kebangsaan. Semuanya konsepnya adalah konsep kebangsaan. Nah, secara umum perjuangan kebangsaan untuk melahirkan Indonesia, putra-putra Indonesia itu terbelah menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok pro agama. Ya, ini didominasi oleh Cokro Aminoto sendiri dan juga sebelumnya ada Saman Hudi, walaupun lebih berbasis kepada perdagangan. Kemudian ada Agus Salim, ya,
diteruskan lagi ada siapa? Kartosuwiryo. Ini semuanya punya rentetan. Nah, kelompok yang kedua inilah yang akhirnya mendominasi, yaitu kelompok netral agama yang dipelopori oleh Soekarno dan Hatta, ya. Dan juga di sana ada Muhammad Yamin dan yang lainnya, ya. Dan inilah yang akhirnya melahirkan kemerdekaan yang memproklamirkan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Soekarno. Nah, ada satu kelompok lagi menganggap yang lebih represif, yang lebih cepat revolusioner adalah komunis. Nah, di sini kebangsaan anti agama. Nah, ini. Dan tampaknya tiga kelompok ini sampai detik ini itu masih bersaing secara pemikiran. Makanya kalau seandainya ada tokoh yang mengatakan disusupin PKI, komunis dan yang lainnya, itu bukan ada orang-orangnya secara nyata. Pemikiran-pemikiran itu sudah nyusup ke sana, itu maksudnya. Karena PKI sudah nggak ada. Partai Komunis Indonesia itu sudah nggak ada. Tapi pemikiran ini terus. Dan di sana ada semacam persaingan, kadang sehat, kadang lebih tidak sehatnya, gitu. Tapi intinya kita harus mengakui keberadaan bahwa putra-putra bangsa, ya, mereka tokoh-tokoh brilian dari kalangan bangsa Indonesia itu, sebelum Indonesia itu lahir, muncul tiga kelompok besar. Kelompok yang pro agama, kelompok netral agama, nah kelompok anti agama. Sehingga dari sinilah mencoba untuk memperjuangkan juga awalnya. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba untuk mengislamisasikan komunis, coba bayangkan. Ya kan gitu. Di Sumatera ada Haji Batuto, ya. Batuah, ya. Haji Batuah ini kan sebetulnya awal dulu teman perjuangannya Haji Rasul, kan gitu. Bagaimana dia itu bisa menjadi komunis? Bahkan dia mengatakan komunis Islami, kan gitu. Di Jawa juga ada yang mengislamisasikan komunis Islami. Bahkan ketika menyampaikan pemikiran-pemikiran komunis itu pakai Quran hadis, yaitu Kiai Haji Misbah, bahkan Kiai Haji. Ini semuanya memberikan satu isyarat. Awalnya mereka itu punya niat baik, ingin cepat untuk memerdekakan Indonesia, ingin mengentaskan kemiskinan, keterpurukan dan penderitaan bangsa Indonesia dari penjajah. Cuman mereka melakukan langkah-langkah yang akhirnya dikoreksi oleh sejarah. Itu aja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sangat menarik. Namun kita dibatasi oleh durasi. Insya Allah sesi ini mungkin kali kita akan dilanjutkan pembicaraan ini pada sesi-sesi selanjutnya. Dan Ustaz bisa disampaikan kesimpulan dari kajian hari ini, Ustaz, untuk bincang serius hari ini terkait dengan Syekh Siti Jenar, idolanya kaum abangan, Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah, ya cukup panjang dan lebar ini, ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyuan para pemirsa untuk menyimak tentang tema Siti Jenar Kiblat Kaum Abangan. Saya maksudkan ini semua di dalam rangka untuk merangkai keterkaitan dan juga bagaimana perhelatan pemikiran, ideologi masing-masing di Indonesia ini. Dan kita semuanya nanti judulnya terakhir adalah Fastabiqul Khairat, dan juga kita sekarang bisa nggak istiqomah. Dan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Makanya maksud tujuan kita agar kita punya perhatian juang, perhatian pengorbanan demi kejayaan Islam dan kaum muslimin di Indonesia untuk mempertahankan kiprah dakwah para wali songo yang sudah dirintis jauh 500 tahun yang lalu, diantaranya oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri, dan terutama di dalam bidang keilmuannya adalah Sunan Bonang. Mudah-mudahan kita semua masih bisa menyiarkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah yang telah dirintis para pejuang-pejuang di Indonesia ini, para da'i, para wali, dan juga para ulama, ya, kaum santri. Demikian,
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum azim innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dari awal sampai akhir sesi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bijak di kemudian hari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000. Nah, ada lagi kurang lebih 2,5 hektar. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung 2 tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama dan anak-anak yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini ya. Ini adalah tempat yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlus Sunnati wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan, dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar, karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta, pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.